zaman ya banyak hal-hal yang menjadikan seorang menyimpang dari al-haq. Pada kesempatan ini, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, kita akan membahas salah satu kemudahan dalam Islam, yaitu taubat. Ini salah satu bentuk kemudahan dalam syariat yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu bahwa kita sebagai hamba Allah itu banyak salah, banyak dosa, punya masa lalu yang mungkin tidak baik, bahkan sampai hari ini pun kita terus berbuat dosa. Nah, yang itu semuanya akan menjadi beban bagi kita semuanya nanti ketika menghadap Allah Jalla wa'az. Nah, tetapi ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, Allah subhanahu wa ta'ala dengan rahmatnya ya, beliau memberikan kemudahan dalam bab taubat. Di antara bentuk kemudahannya, yang pertama ma'asyiral muslimin, taubat itu dibuka selama matahari belum terbit dari sebelah barat. Demikian pula taubat itu dibuka selama, seperti dikatakan dalam hadis, malam yugharghir, selama nyawa itu belum sampai di kerongkongan. Nah, selama belum mati, selama seorang masih hidup, ya, Allah Jalla wa'ala membuka pintu taubat. Nah, jadi tidak kemudian pintu taubat dibatasi hari tertentu, bulan tertentu, waktu tertentu. Tidak. Selama nafas masih ada, pintu taubat terbuka. Selama matahari belum terbit dari sebelah barat, pintu taubat masih terbuka. Nah, siapapun dia, apapun dosanya, berapapun banyaknya dosa, ketika seorang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala seperti tidak pernah berbuat dosa. Nah, ini kan kemudahan luar biasa. Kita sebagai manusia ngasih maaf orang saja kadang sulit. Ya, padahal cuman karena apa? Nah, kesenggol di tengah jalan, ya kan? Spion kena, ya kan? Minta maaf saja tidak dikasih, harus ribut dulu. Nah, toib, ayo panggil polisi. Nah, satu, saya panggil tentara. Ya, karena temannya tentara, jadi dipanggil tentara. Ribut. Nah, tinggal dimaafkan aja kok sulit. Nah, kita, nah kalau ini yang nyata, ya kan, istri kita punya salah sama kita sulit kasih maaf, ya kan? Oh, kalau antum tidak mungkin. Maksudnya rodo awal gitu kadang. Kita mau ngasih maaf kok rasanya abot temen. Mungkin kalau beliau yang sebelah kanan saya tidak. Los. Begitu ya Mbak Adin. Ala kulli hal ini hanya sekedar cerita. Kita ini seperti ini, manusia yang jelas banyak salahnya, banyak kekurangannya, banyak salah. Kita memberi maaf sulit. Rabbul Alamin, Allah Subhanahu wa ta'ala, seberapapun dosa kita, sebanyak apapun, ya, jenis apapun, kapanpun kita tobat, Allah terima. Ini kan luar biasa. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, tidak perlu harus melalui orang tertentu. Kalau mau pertobatan menghadap sosok tertentu, ya, pengakuan dosa baru nanya. Mengaku pada Allah, minta pada Allah, tobat pada Allah, selesai. Nah, ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini salah satu bentuk kemudahan. Sekali lagi saya kaitkan dengan yang di depan. Agama Islam itu kan mudah. Yang membuat sulit siapa? Kita. Nabi menceritakan tentang pembunuh
100 nyawa. Zaman Bani Israel. 99 sudah dia bunuh. Dia ingin tobat. Sebenarnya kan mudah, cuma dia jahil, tidak tahu. Sehingga dia bingung, mau tobat. Ketemu sama ahli ibadah. Zahirnya taat pada Allah, ibadah pada Allah, tapi jahil. Ketika ditanya, dia berfatwa dengan fatwa yang apa? Batil, yang itu bukan dari agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya mempersulit. Jadi yang mempersulit itu adalah ajaran yang bukan dari Allah. Ketika ditanya, saya telah membunuh 99 jiwa, ini qataltu tis'atan wa tis'ina nafsan, saya sudah membunuh 99 jiwa, fahalli min taubatin, apakah ada kesempatan bagi saya untuk tobat? Nah, karena dia ahli ibadah, tak punya ilmu kok berani jawab 99, oh banyak sekali. Tidak mungkin, Allah tidak akan mengampuni dosa kamu. Sudah kan putus asa. Faqatalahu fakammala bihi mi'ah, maka orang ini pun dibunuh sekalian dan dia pun genap membunuh 100 jiwa. Tapi ketika kemudian bertemu dengan seorang alim yang mengerti syariah, yang mengerti agama, ternyata didapatkan agama itu apa? Mudah. Yang datang dari Allah itu mudah. Dijawab setelah ditanya, saya membunuh 99 jiwa. Fahalli min taubah. Apa kata alim ini? Apa yang menghalangi Allah untuk mengampuni kamu? Tidak ada yang sulit bagi Allah. Tidak ada yang berat bagi Allah. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi itu ikhwan. Ini salah satu bentuk kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam bab taubat. Kemudian nikmatul kiram rahimani wa rahimakumullah, itu dari sisi waktu, kapanpun ya kita tobat kepada Allah diterima. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah, annallaha yabsutu yadahu bil-lail liyatuba musi'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'al lail. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi alaihi salatu wasallam, yabsutu yadahu bil-lail, membentangkan tangannya di waktu malam. Allah bentangkan tangannya, liyatuba musi'un nahar, agar orang-orang yang di waktu siang hari berbuat dosa taubat kepada Allah. Wa yabsutu yadahu bin-nahar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka tangannya, membentangkan tangannya, liyatuba musi'ul lail, agar orang yang di waktu malam berbuat dosa bertobat kepada Allah. Terus tidak ada waktu yang dibatasi, hatta tatlu asyamsu min maghribiha, sampai matahari terbit dari sebelah barat. Di situ sudah tidak ada manfaat lagi iman. Nah, selesai sudah. Sudah dikasih tahu sejak dulu. Ya, tidak manut, tidak pada iman. Mungkin srengenge metu saka kula. Tapi begitu nanti muncul, semua beriman. Orang-orang kafir semua beriman. Tidak ada faedahnya ketika itu. Sama seperti ketika datang kematian. Ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, ini kemudahan dari sisi apa tadi? Waktu. Berikutnya adalah kemudahan dari sisi pahala yang besar. Fadilah, keutamaan yang banyak. Sesuatu kalau semakin banyak faedahnya, semakin banyak manfaatnya, semakin banyak kelebihannya, kan semakin mudah ya. Orang itu semakin mudah untuk menerima. Baik, bayar mahal pun manfaatnya banyak, mesti akan ya, akan dia keluarkan. Nah, baik, misalnya antum ditawari apa-apa saja, tanah, kendaraan, urusan duniawi, ya, harganya memang mahal, tidak sesuai dengan yang lain, tapi manfaatnya, letaknya strategis, ya, kemudian semua yang disebutkan. Ini kalau keutamanya banyak, orang itu mudah, tidak awal gitu tadi. Ya. Nah,
Ini dalam urusan dunia. Taib. Nah, ternyata dalam bab taubat pun, ikhwatul kiram, Allah Subhanahu wa taala mudahkan untuk orang bersemangat bertaubat dengan Allah mengingatkan sekian banyak keutamaan taubat, fadail. Taib, kita lihat beberapa keutamaan taubat, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Karena kita ini banyak dosa. Kita sudah terlanjur banyak berbuat kemaksiatan. Nah, semoga dengan kita mengingat ini, kita termotivasi untuk bertobat kepada Allah. Di antara keutamaan taubat, ma'asyiral muslimin, yang pertama adalah taubat itu adalah sebab keberuntungan. Allah janjikan keberuntungan bagi siapa yang bertobat. Allah berfirman dalam surah An-Nur ayat 31, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Ini panggilan luar biasa dari Allah. Tubu ilallahi jami'an, bertobatlah kalian semuanya kepada Allah, ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Taubatnya kita itu menunjukkan kita iman, menunjukkan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala mudah bagi Allah untuk mengampuni. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mendengar kalimat falah itu mengumpulkan semua kebahagiaan. Makanya berkata Abu Su'ud rahimahullah, orang kalau bertobat dia akan mendapatkan dua sa'adah darain, dua negeri, dunia dan akhirat. Nah, kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam mengatakan, nah, qalbu la yasluhu, hati kita tidak akan baik, wala yuflih, tidak akan beruntung. Hati kita juga la yataladzat, tidak akan merasakan kelezatan. Nah, demikian pula tidak akan bahagia, tidak akan tenang, tidak akan tumakninah, illa kecuali. Jadi ibadah itu akan mendapatkan ini semuanya, ketenangan, kelapangan, taladzut, kelezatan dengan ibadah kepada Allah, wal inabah ilaih, dan bertobat kepada Allah. Nah, ini ayat yang pertama, ma'asyiral muslimin, dalam surah An-Nur. Taib. Yang kedua, di antara keutamaan taubat itu menjadi sebab dihapuskannya sayyiat. Nah, sayyiat, kejelekan-kejelekan. Allah berfirman dalam Al-Quran, dalam surah Az-Zumar, nah, Allah berfirman, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya dengan melakukan dosa, kemaksiatan, la taqnatu min rahmatillah, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah, jangan putus asa. Dan setan itu membisiki untuk kita putus asa. Banyak bisikan-bisikan untuk kita tidak bertobat, bisikan-bisikan agar seorang tidak yakin dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu. Maka Allah menurunkan ayat ini, wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya, berbuat kemaksiatan dan dosa, la taqnatu, jangan kalian sekali-kali berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an, karena Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa semuanya, apapun dosa itu. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat yang lain, dalam surah At-Tahrim, tadi dalam surah Az-Zumar ayat 53. Dalam surah At-Tahrim ayat 8, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertobatlah kalian kepada Allah dengan taubat yang nasuhan, taubat yang ikhlas,
tobat yang murni. Apa buahnya? Asa rabbukum ayyukatsira ankum sayyi'atikum. Allah akan menghapuskan dosa-dosa kalian, sayyi'at kalian. Bukan hanya itu, wa yudkhilukum jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah masukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini keutamanya keberapa? Kedua. Tobat itu menghapuskan apa? Dosa. Kemudian ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, di antara keutamaan tobat, tobat itu menjadi sebab sayyiat, kejelekan-kejelekan itu Allah ganti dengan kebaikan. Jadi bukan hanya dihapus, diganti dengan kebaikan. Nah, wabillahi taufiq. Apa pendapat antum kalau dalam kehidupan kita, misalnya saya punya utang, datang ke antum, saya belum bisa bayar, wis tak anggap lunas, terus tak sangoni. Gimana? Masya Allah kan? Kok sepakat semua ini? Ya, sudah dihapus, ditambah, dikasih. Ya. Manusia ada yang seperti itu tidak? Ada tidak yang seperti itu? Ada. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala akramal akramin. Allah Subhanahu wa ta'ala ya, zat yang sangat pemurah. Nah, kalau ditanya ada enggak? Tadi antum jawabannya kurang mantap tadi. Jelas, kalau ditanya ada harus ada. Memang nyatanya ada. Saya sebutkan contoh langsung yang terbaik, yaitu Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi alaihi salatu wassalam. Ini kisahnya. Ketika itu Nabi alaihi salatu wassalam berangkat perang, safar. Ini kisah ini ma'ruf masyhur. Nah, ma'ruf masyhur. Ini kisahnya agak mirip dengan bab yang sedang kita bahas. Jadi, nah, Jabir bin Abdillah beliau punya onta. Ontanya ini onta afkir, nggak ada yang lain, tapi dia terpaksa berangkat perang pakai onta itu. Ternyata membuat susah perjalanan. Ya. Padat, di belakang, berhenti. Sampai akhirnya Jabir itu karena selalu tertinggal di belakang, dia sudah punya tekad. Pokoknya begitu sampai di kota Madinah, onta ini akan saya afkirkan. Yang tadi sembelih, tadi jual, pokoknya sudah tak mungkin ya saya bersama dengannya. Sudah niat seperti itu. Rupanya dalam safar tadi Nabi mendekat ke ontanya siapa? Jabir. Dan dipukul oleh Nabi. Ontanya dipukul. Begitu dipukul langsung jualannya cepat sekali. Jalannya cepat sekali. Ngalahkan yang lain. Setelah seperti itu Nabi berkata kepada Jabir, wahai Jabir, ini kan kebaikan Nabi yang pertama ini dalam kisah ini. Wahai Jabir, bagaimana kalau saya beli? Mestinya dikasihkan, ya tidak? Tadi mau diafkirkan kok. Ternyata berubah kan, sudah bagus sekali. Akhirnya Jabir, oh enggak ya Rasul, enggak, saya jual ini. Enggak, saya jual. Nah, terus Nabi tanya lagi, ya Jabir, saya beli. Dan tidak masalah Nabi ini sakit kok, ternyata urusan dunia tidak masalah ya. Dan itu bukan kemaksiatan. Makanya Jabir mengatakan tidak ya Rasul, tidak saya jual. Dan Rasul mengatakan gimana kalau saya beli, wahai Jabir. 2 kali. Akhirnya Jabir jual beli harus dengan riba. Kalau enggak boleh. Haram hukumnya, zalim hukumnya. Akhirnya diberikan kepada Nabi. Tapi ada syarat ya Rasulullah. Ning nom sewu niki kan tengah safar niki kok tak nggih riyen. Saya pakai dulu sampai ke Madinah, nanti baru sampai Madinah saya kasihkan. Ya. Baik. Wabillahi taufiq. Ala kulli hal Jabir sampai ke kota Madinah. Begitu sampai di kota Madinah, ontanya dibawa ke tempat Nabi alaihi salatu wassalam. Nah,
Kalau ini yang hutang siapa berarti? Ya, ya dua-duanya Nabi belum bayar, ini juga ya kan? Nabi belum bayar, Jabir juga belum masih barang. Tapi akad sudah sah gitu loh, ya. Sudah sah. Nah, Pak Jabir membawa apa namanya onta kepada Nabi, kemudian dibayar tunai, ya di situ maksudnya, dengan harga yang wajar dan bagus harganya. Baik, setelah itu Jabir jalan. Begitu jalan dipanggil lagi oleh Nabi, wahai Jabir, ya Jabir, ta'al, kemari wahai Jabir. Jabir mendekat, kemudian Nabi bertanya, apakah kamu menyangka saya mau apa namanya ngenyang? Jadi kan sudah dibayar. Kemudian dipanggil lagi, Rasul bertanya, apakah kamu menyangka saya akan minta kortingan? Tidak, wahai Jabir. Khud jamalak wa darahimak. Bawa lagi sana ontamu. Jadi sudah bawa onta dan bawa apa? Uang. Kan agak mirip dengan pembahasan tadi. Orang karomnya, Nabi itu luar biasa, karim. Ya. Kalau manusia saja seperti ini, walillahil masalul a'la. Allah Subhanahu wa taala yang enggak butuh kepada apa? Makhluk. Allah Subhanahu wa taala yang tidak terpengaruh sedikit pun dengan kemaksiatan hamba. Kita maksiat sebanyak apapun enggak mengurangi kekuasaan Allah. Mbok manusia sak donya semuanya itu kufur kepada Allah, enggak mengurangi sedikit pun kekuasaan apa? Allah Subhanahu. Nah, jadi jangan heran kalau kemudian orang yang bertobat bukan hanya dihapuskan apa? Kejelekannya, Allah ganti dengan kebaikan. Allah berfirman dalam surah Al-Furqan, surat Al-Furqan ayat 70. Nah, Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan sholiha, orang-orang yang bertobat dan beriman dan dia beramal soleh, faulaika, mereka itulah yubaddilullahu sayyiatihim hasanat, mereka itulah orang-orang yang kejelekan-kejelekan mereka Allah ganti dengan apa? Kebaikan-kebaikan. Nah, baik. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim, ketika membaca ayat ini beliau memberikan komentar. Wa hadza min a'dhamil bisyarah. Ini diantara sebesar-besar kabar gembira littaibin, bagi orang-orang yang apa? Taubat. Idza iqtarana bi taubatihim, ketika taubat mereka itu diiringi dengan keimanan dan juga amalan soleh. Ini kan ayatnya, orang yang bertobat, beriman dan beramal apa? Soleh. Nah, jika taubatnya diiringi dengan iman, keyakinan kepada Allah dan juga dengan amalan soleh, ya, nah maka Allah akan ganti. Nah, kejelekan-kejelekannya dengan apa? Hasanat, dengan hasanat. Nah, ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Dibahas oleh para ulama tentang ini, ya. Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ya, dan murid-murid beliau ketika menafsirkan ayat ini, di antara bentuk Allah menggantikan sayyiat dengan apa? Hasanat, ya. Allah Subhanahu wa taala akan mengganti, ya, amalan-amalan yang qabih, amalan-amalan yang buruk, Allah Subhanahu wa taala jadikan untuk dia mahasin, keindahan-keindahan, kebaikan-kebaikan. Kesyirikan Allah ganti dengan keimanan, ya. Az-zina Allah ganti dengan iffah, ya. Jadi orang yang saya berzina dan seterusnya, dia tobat dengan penuh keimanan dan dia iri dengan amalan soleh, Allah ganti, Allah jadikan dia orang yang afif, jadikan sebagai orang yang apa namanya, betul-betul menjaga dirinya, jadi orang-orang yang kokoh imannya. Nah, jadi sifat-sifat buruknya diganti dengan sifat-sifat apa? Baik. Nah, amalan-amalan sayyiatnya diganti dengan amalan-amalan apa? Baik. Wabillahi taufiq.
Ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Juga tafsiran yang lain dijelaskan oleh Sa'id bin al-Musayyib dan yang lainnya dari kalangan tabi'in, ya, ketika seorang bertobat dari kejelekan, kejelekan itu dihapus dan di tempat kejelekan itu Allah ganti dengan kebaikan. Allah ganti dengan kebaikan. Nah, jadi ma'asyiral muslimin rahiman rahimakumullah, ini termasuk di antara hal yang luar biasa yang kita dapatkan dari kemudahan taubat. Nah, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah. Kemudian keutamaan yang lain. Keutamaan yang lain di antara yang akan dirasakan oleh seorang hamba adalah Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan hidupnya itu kehidupan yang hasan. Kehidupannya akan penuh dengan kedamaian dan ketentraman. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Hud ayat yang ketiga. Allah berfirman wa anistaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi yumatti'kum mata'an hasana. Nah, bertobatlah kalian kepada Allah, niscaya kami Allah yumatti'kum mata'an hasana, akan menjadikan hidup kalian dengan hidup yang hasana, hidup yang hasan, yang baik. Nah, yang kelima, ikhwatul kiram rahiman rahimakumullah, taubat itu ternyata juga sebab turunnya hujan, sebab bertambahnya kekuatan, sebab dilapangkan rezeki, sebab diberikan keturunan. Nah, kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, sebagaimana Allah berfirman dalam surat Nuh ayat 10 sampai 12, faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada kaumku, beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, karena sungguh Dia adalah Zat yang Maha memberi ampun. Yursilis sama alaikum idrara, niscaya Allah akan menurunkan hujan yang lebat untuk kalian. Wa yumdidkum bi amwalin, Allah akan beri kalian harta-harta, wa banin, dan keturunan. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara, dan Allah akan berikan untuk kalian kebun-kebun dan juga sungai-sungai yang mengalir. Nah, adzan ya. Baik. Masih banyak ikhwan keutamaan dari taubat. Nah, satu saja keutamaan taubat itu menjadikan sesuatu yang sudah mudah semakin mudah. Jadi memang betul apa kata Nabi alaihi salatu wasallam, inna hadzal-din yusrun, sesungguhnya agama Islam itu mudah. Nah, dan di antara kemudahannya dalam bab ini taubat ini. Nah, tidak perlu menyiksa diri. Taubat bukan maknanya kemudian dengan menyiksa diri. Nah, seperti contoh orang-orang Rafidhah dan apa itu. Apa ada syariat melukai diri sendiri sebagai bentuk penyesalan, sebagai bentuk niyah? Islam tidak seperti itu. Tidak pernah mengajarkan sesuatu yang menjadikan seorang sulit. Ya. Nah, ikhwatul kiram rahimani wa rahimakumullah. Taib, ini barangkali sedikit yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Nah, dan sebelum saya lupa, ada satu faedah penting yang juga perlu kita ingat, kita contoh dari Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bahkan mencontohkan beristighfar dan bertobat dalam keadaan beliau maksum. Beliau maksum. Nah, beliau sehari itu beristighfar lebih dari 70 kali. 100 kali beliau beristighfar. Nah, banyak beliau bertobat kepada Allah. Setelah salam, sholat, beliau istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang dicontohkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, apalagi kita, masyaallah muslimin rahiman rahimakumullah, semestinya dengan itu
bertambah semangat kita untuk banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini barangkali sedikit yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan mengingatkan kita semuanya tentang keindahan agama ini di satu sisi, dan yang kedua juga memberikan motivasi untuk kita banyak bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Wallahu ta'ala a'lamu bissawab. Naktafi bihadzal qadri wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.